Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vita Listiana dari Universitas Muhammad Hussein Tamrin, program studi S1 Gizi dengan NIM 10222231019. Di sini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan aplikasi-aplikasi, yaitu aplikasi antropometri, aplikasi WL Antropometri Plus, dan NutriSurvey, dan juga cara penambahan makanan yang tidak ada di NutriSurvey. Kemudian, apa sih tujuannya dari WL Antro? WL Antro Plus itu berguna tujuannya untuk menilai status gizi dan tumbuh kembang anak. WL Antro ini dia ada anthropometric calculator, individual assessment, dan nutritional survey. Nah, yang saya akan kasih tutorial yang saya ketahui yaitu anthropometric calculator. Nah, di sini saya udah memakai responden itu pas tanggal mengambil datanya itu tanggal 28 di sini. Nah, di sini ada jenis kelaminnya perempuan. Terus di sini ada tanggal lahirnya itu tanggal 20 bulan 7 2022. Di sini juga teman-teman bisa ngatur sesuai dengan tanggal lahirnya. Kemudian di sini ada keterangan dia umur berapa, yaitu 2 tahun 6 bulan atau 30 bulan. Di sini ada berat badannya dan juga tinggi badan. Kemudian di sini ada lingkar kepala dan lain-lain. Kemudian di sini ada Z-score ya. Ini yang akan kita baca. Nah, di sini ada keterangan 2,21 di berat badan per tinggi badan, berat badan per umur itu 1,25, tinggi badan per umur itu min 0,74, kemudian BMI-nya itu 2,39. Nah, ini adalah grafik-grafiknya itu plus 2 di sini. Kemudian di berat badan per umur itu ada di antara median juga dan juga plus 2 tapi hampir mau mendekati plus 2 nih. Terus habis itu di tinggi per umur itu dia ada di antara median dan juga min 2, cuman dia masih ke arah median jadi masih tergolong normal. Terus kemudian BMI-nya itu 2,39 itu udah di antara plus 2 dan juga plus 3. Nah, teman-teman, ini tuh warna-warnanya juga tanpa kita melihat ke grafik, itu kita sudah bisa menentukan bahwa warna hijau biasanya itu tergolong normal. Nah, kalau misalnya warna orange itu berada di antara median dan juga plus 2. Nah, kalau misalnya warna orange, jadi ini kuning dan ini orange. Nah, orange-nya tuh agak ke hampir merahan, itu sudah menandakan hati-hati bahwa dia hampir mau mendekati plus 3 atau min 3. Nah, cara membacanya kita juga bisa menggunakan PMK, teman-teman. Nah, PMK di sini kita jadi ketahuan keterangannya. Kayak contohnya ini, berat badan per tinggi, berat badan per tinggi, berarti kita nyari dulu berat badan per tinggi ada di sini. Kemudian di sini Z-score-nya 2,21, berarti 2,21 itu udah ada di sini, teman-teman. Berarti ini gizi berlebih, itu hampir mau mendekati obesitas. Berarti kan tandanya dia emang di sininya juga memberikan keterangan titiknya nih. Mau ke plus 3 tapi dia masih di batas uh, plus 2 ini, teman-teman. Terus habis itu untuk yang lainnya juga sama, ini kita lihat dari sininya. Kalau yang berat badan per umur juga ada, teman-teman, nih di sini itu 1,25, berarti ada di norm 1, iya, berarti ada di sini masih tergolong normal. Nah, kemudian di sini ada WHO Anthroplus, di mana WHO Anthroplus ini dia itu untuk usia 5 sampai 19 tahun. Nah, di sini saya sudah ada respondennya, datanya. Nah, di sini dia tuh tidak ada yang namanya lingkar kepala dan lain-lain, melainkan dia hanya berat badan per umur, tinggi per umur, dan juga BMI.
Nah, di sini ini hasil pemeriksaan di tanggal segini dan hasil apa jenis respondennya itu perempuan, terus tanggal lahir responden itu tanggal 10 bulan 3 2015. Berarti umur responden saat ini itu di umur 9 tahun 10 bulan atau 118 bulan. Nah, untuk berat badan responden itu 35 kilo dan tingginya itu 125. Kemudian hasil Z-score-nya itu 0,61, warna hijau yang berarti normal, min 2,03 itu berarti hampir hati-hati, dan untuk 1,99 itu sudah mendekati tapi masih di batas normal. Kalau ini nggak bisa dilihat ya teman-teman. Nah, biasanya bisa dilihat itu cuma di tinggi per umur sama BMI. Nah, ini nih teman-teman, ini udah median ke min 2. Terus habis itu BMI-nya itu ada di plus 2 karena di sininya itu dia 1,99. Nah, sekarang kita masuk ke Nutrisurvey. Nah, Nutrisurvey ini biasanya memasukkan data hasil formulir yang memang sudah dilakukan sebelumnya kepada responden. Nah, ini adalah hasilnya. Di mana untuk memasukkan data-data hasil survei ini ke dalam Nutrisurvey, biasanya di sini ada keterangan waktu nih. Keterangan waktunya kita masukkan sarapan, di mana sarapannya itu nasi. Nah, kita tinggal klik enter, kemudian di sini akan keluar nasi apa yang mereka makan. Nah, responden saya itu makan beras putih, berarti kan nasi putih itu langsung di enter dan 100. Nah, teman-teman, ini sudah dimasukkan semua data hasil survei weekday. Di sini ada keterangan total analisis, di mana ini akan kita masukkan ke dalam Excel ya. Nanti kita bakal cari rata-ratanya. Oke, kemudian kita eh, file, terus tambahkan file baru. Nah, yang tadi itu kita save dulu ya teman-teman. Weekly 28 kemudian ini dilakukan sama ya teman-teman. Masuk sana. Nah, teman-teman, di sini kan ada snack Dilan, di mana di sini tuh belum ada snack Dilan di Nutri Survey ini. Kemudian kita tuh harus memasukkan analisis zat gizinya snack Dilan ke dalam Nutri Survey agar kita bisa memasukkan datanya. Nah, caranya itu kita pencet makanan, kemudian ke modifikasi database di KBM, kemudian kita tambahkan food. Nah, di sini kita tambahkan snack Dilan. Kita masukkan KJ-nya. Nah, KJ ini 100 dibagi sama 15. 15 ya itu dari takaran saji yang ada di kemasan, di belakang kemasan. Nanti saya cantumkan fotonya di sini. Kemudian itu dibagi, kemudian dikali 4,18. 4,18 itu hasil dari uh, rumus KJ-nya. Nah, kalau misalnya terus dikali lagi sama 80, 80-nya itu hasil dari energi yang ada di kemasan. Totalnya itu 2.230, kemudian protein itu ada satu, berarti
100 dibagi 15 itu kan 6,67. Jadi dikali 1 itu 6,67. Kemudian untuk lemaknya dikali 4, 6,67 dikali 4 itu 26,68. Kemudian untuk karbohidratnya itu 10, berarti 6,67 dikali 10 itu berarti 66,7. Oke, kita masukkan. Yes. Nah, kita kita cari lagi nih teman-teman snacknya. Nah, di sini udah keteran nih teman-teman. Kita pencet. Nah, hasil dari takaran saji yang ada di kemasan itu kan 15. Berarti kita masukkan di jumlahnya itu 15. Nah, di sini keterangannya itu akan sama seperti eh, yang ada di kemasan. Cuman di sini bedanya kalorinya dia kurang 0,1 nih, teman-teman. Terus kita masukkan lagi datanya. Nah, sosis di sini nggak ada teman-teman, berarti kita harus masukkan. Nah, biasanya kalau misalnya sudah ada di TKPI, itu tidak perlu yang namanya ngitung lagi. Kita tinggal masukin eh, yang dari TKPI ke dalam Nutri Survey ini. Jadi kita tinggal masukin aja. Sama tutorialnya tadi masukin yang makanan, pencet yang makanan, terus kita tambahkan food, kemudian kita masukkan sosis. Nah, dikajinya kita tinggal masukkan energinya itu 448. Nah, ini tinggal kita masukkan total dari analisis di sini, kita masukkan ke dalam di sini energinya 515, kemudian 16,9, lalu 27,7, 59,4. Dan untuk yang tadi weekday, weekend. Nah, ini itu kita lihat hasil surveinya juga, di mana energinya itu dia 987,4, kemudian proteinnya 40,9, lalu lemaknya itu dia 37, dan karbohidratnya 100,9.
18,9. Nah, teman-teman di sini tinggal dibaca aja hasil rata-ratanya itu weekday ditambah weekend dibagi dua. Dan kalau misalnya keterangannya langsung itu biasanya di Excel itu udah ada rumusnya tersendiri. Jadi kita tinggal masukkan rumus, kemudian nanti akan keluar. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi yang namanya ngitung pakai kalkulator. Kemudian untuk persen AKG itu rata-rata dibagi sama AKG, kemudian dikali 100. Nah, ini juga langsung nih teman-teman, langsung dimasukin rumusnya. Kemudian AKG ini 2250 itu karena respondennya itu berusia 20 tahun. Nah, untuk status asupan di sini kalau persen AKG-nya itu kurang dari 80, itu berarti kurang. 80 sampai 100 itu baik. Nah, kalau persen AKG-nya lebih dari 100, berarti itu lebih. Nah, responden saya kali ini dia kurang dari 80 semua. Berarti status asupannya dia masih kurang semua untuk semua zat gizi. Kita tinggal tarik aja biar cepat. Ya, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.